Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Hari ini kebetulan saya ada di daerah Gorontalo, di salah satu institusi penerima wajib lapor yang mungkin saat ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai masalah program pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa, karena teman-teman yang ada di Gorontalo akan membuat rehabilitasi rawat inap, karena rawat jalan telah dilaksanakan mulai tahun 2020. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe channel Rido Edik, channel Drug Free. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Selamat pagi semua. Pagi. Mari silakan. Iya. Oke, sebelum Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Iya, oke. Mau ketemu dengan Silakan. teman-teman ingin berbagi pengalaman, Bang. Silakan. Iya, mengenai masalah program pelayanan yang akan Abang laksanakan nanti di Gorontalo untuk rawat inap. Siap. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kita mau briefing dulu. Ayo. Kita melingkar aja sini. Melingkar aja. Oke. Terima kasih teman-teman telah hadir semua. Untuk dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Morning staff atau briefing staff, sebelum kita mulai setiap harinya, kita boleh berbagi mengenai masalah sharing feeling kita pagi hari. Sharing feeling ini menyatakan bahwa seperti ini, saya contohkan. Selamat pagi, saya Rido, feeling saya good, makan pagi tadi enak, bangun terasa badan segar, dan menuju ke IPWL Ummu Sahidah dengan penuh harapan. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengungkapkan sharing feelingnya seperti apa, good or bad. Oke, bisa dimulai. Oke, PM. Share feeling aja ke teman-teman semua. Kalau misalkan secara fisik saya baik, alhamdulillah sehat. Kalau mood agak sedikit terganggu karena mungkin kerjaan yang dikejar deadline. Oke, terima kasih. Silakan, Mbak. Selamat pagi, nama saya Iin. Iya. Ini mood saya memang agak berantakan sedikit. Iya. Dengan fisik saya alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sehat selalu, Mbak. Mbak. Ya, nama saya Fatmawati Pasaya. Iya. Hari ini keadaan saya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Oke, terima kasih, Mbak. Saya Amalia Altia. Hari ini saya merasa baik-baik saja. Oke. Feeling good. Oke, terima kasih. Ya, Bang. Nama saya Wahyu Indrastriana. Bang. Hari ini saya merasa semangat Iya. berangkat ke kantor karena ingin bertemu dengan klien saya. Oke. Mbak. Selamat pagi, nama saya Tani. Hari ini feeling mood dan fisik saya baik. Oke, terima kasih. Bang, gimana, Bang? Gimana feeling, Bang? Aman Pak, siap tempur Pak. Wah, mantap ini. Siap tempur ya. Iya, Pak. Good, very good ya. Iya, Pak. Oke. Harus Pak. Bang, gimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin Yahya. Oke. Hari ini saya merasa sangat baik. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mendengarkan sharing feeling dari teman-teman semua, merasa sehat semua, merasa good semua, walaupun ada yang sedikit mood swingnya
berbeda itu semoga di hari ini kita akan sukses menjalankan kegiatan kita di lembaga ini. Oke, sebelum kita mulai biasanya ini ada masalah nggak dengan persoalan masalah yang kemarin? Ada masalah? Ada masalah nggak ya? Kemarin itu ada masalah nggak? Dalam menangani anak-anak di rawat jalan? Ada masalah? Sedikit masalah. Sedikit masalah. Apa Bang? Kadang sulit ketemu sama anaknya. Oke, salut sulit. Ada ketemu. orang tuanya ada tapi anaknya yang mungkin lagi Oke. di luar Pak. Oke. Ada lagi? Paling ini Pak, Hmm. karena kondisi kami yang saya yang agak kurang sehat, jadi saya juga rada gimana gitu. Oke, protokol kesehatan ya. Oke, bagus itu. Nah, ini kita kemarin ya. Dan sekarang untuk besoknya gimana yang harus kita lakukan dengan ada kondisi yang kita mendapatkan masalah. Ya. Jadi teman-teman yang mengetahui situasi dan kondisi dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Ya. Sekarang kita punya masalah seperti tadi, kita sulit ketemu dengan anak, ya kan? Karena pada saat protokol kesehatan seperti ini, ya kan, COVID-19 ini, ya kan? Nah, itu sekarang kita simpulkan oleh staf bagaimana caranya keesokan harinya kita akan bisa bertemu dengan klien. Seperti itu, ya. Kondisi dan situasi di lapangan teman-teman yang tahu semua. Oke? Selesaikan dan bicarakan dengan teman-teman semua apa yang terbaik untuk klien. Oke, setelah itu mungkin acara morning briefing atau bisa dibilang juga briefing staff untuk dilakukan oleh teman-teman nanti seperti ini. Jadi harapan saya sharing saya ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Nanti akan saya berikan materi mengenai masalah. Kayaknya teman-teman mau punya rawat inap nih, Iya. ya. Jadi, iya Bang, ya. Jadi perlu ada program Ya. pendekatan, ya. Program pendekatan yang lebih dari satu pendekatan, ya. Karena saya lihat di sini teman-teman adalah dari pekerjaan sosial. Benar. Ya, kalau kemudian pekerjaan sosial itu mungkin nanti kita bisa mix dengan terapi community dengan pekerjaan sosial. Jadi pelayanan korban penyalahgunaan nafsa, rawat inap dengan metode pendekatan terapi community dan pekerjaan sosial. Ya, itu nanti teman-teman bisa mengadop materi yang saya berikan dan akan menjadi masukan pada teman-teman. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan materi. Selamat siang menjelang sore nih teman-teman. Pagi. Oh, pagi menjelang siang. Siang. Kalau saya nggak tahu waktunya seperti apa ini. Ya, saya akan memberikan masukan mengenai materi terapi komuniti. Konsepnya seperti apa? Nanti bisa dielaborate, ya, bisa dikolaborasi dengan pekerjaan sosial sesuai dengan materi yang pernah saya dapatkan dulu. Metode terapi komuniti yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna nafsa yang merupakan sebuah komunitas terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama untuk perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif. Nah, itu konsep visi. Ya, konsep visi itu yang saya beritahukan kepada teman-teman adalah konsep visi. Mungkin konsep dari pekerjaan sosial itu adanya di mana? Silakan. Dalam metode group work. Group work. Nah, dengan seperti itu, teman-teman bisa mengkolaborasi ilmu yang ada, pendekatan yang ada,
untuk mengkolaborasi dengan pekerjaan sosial yang teman-teman miliki. Oke, lanjut Bang. Nah, teori yang mendasari metode TC adalah pendekatan behavior, ya, behavioral, di mana berlaku sistem privilege, penghargaan, dan punishment, konsekuensi dalam mengubah perilaku. Selain itu, digunakan juga pendekatan kelompok, di mana di sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah perilaku. Jadi, di dalam di sini, apabila seseorang itu melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, kita memberikan penghargaan, kita memberikan privilege. Namun kalau dia belum bisa atau belum dapat merubah perilakunya, ya kita berikan punishment. Untuk apa? Punishment ini bukan berarti dihukum seperti apa, tapi merupakan suatu konsekuensi untuk dia melakukan suatu perubahan. Dari konsep ini pun teman-teman dari pekerjaan sosial bisa melihat tepatnya kemana nih arahnya. Seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dalam nantinya akan melakukan rehabilitasi rawat inap. Visi adalah sekelompok orang yang dengan masalah yang sama seperti yang tadi. Mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, man helping man to help himself. Kalau dia nolong orang, berarti dirinya sendiri. Nah, itu adanya di mana tuh? Di pekerjaan sosial. Itu teman-teman yang lebih tahu dan lebih paham. Dan juga dalam program TC itu, pemulihan diciptakan melalui perubahan persepsi, pandangan, ya, dan juga penemuan diri, self discovery. Saya dulu siapa? Jangan di gue ini, tapi siapa saya? Seperti itu. Dan mendorong pertumbuhan dan perubahan. Jadi peningkatan, ada peningkatan, ada kedewasaan. Dan seperti yang saya sampaikan, dari pekerjaan sosial, apakah itu bentuknya? Itu bisa dikolaborasi. Lanjut Bang. Nah, konsep TC yaitu menolong diri sendiri dapat dilakukan dengan adanya keyakinan setiap orang bisa berubah. Kelompok bisa mendukung untuk berubah. Setiap individu harus bertanggung jawab. Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif. Adanya partisipasi aktif. Jadi di dalam visi ini kita harus berpartisipasi aktif dalam pelayanan rawat inap. Jadi kalau ada seseorang klien yang tidak partisipatif dalam menjalankan terapeutik community, nah itu teman-teman bisa menggali apa yang menyebabkan dia tidak partisipasi, ya. Terus kelompok pun mendukung, memberikan masukan kepada seseorang yang belum berubah, memberikan masukan, memberikan pengarahan, memberikan bantuan kepada teman-teman yang belum berubah. Nah, program ini terstruktur, ada strukturnya. Kalau dibilang itu 4 sehat, 5 sempurna, ya. Tapi kalau isi itu 4 structure, 5 pilar. Nanti akan saya berikan materinya untuk 4 structure itu apa, 5 pilar itu apa, dalam menjalankan konsep penanganan korban penyalahgunaan nafsa dengan menggunakan terapeutik community. Lanjut Bang. Terima kasih, ya. Jadi mungkin nanti akan saya lanjutkan materinya ke 4 structure 5 pilar. Jadi dari konsep visi tadi, teman-teman dari pekerjaan sosial bisa mengambil intisarinya apa pekerjaan sosial yang bisa masuk dalam berkolaborasi dengan
terapeutik community. Oke, terima kasih. Sekarang ya. Bang, apa namanya kan hal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak tadi tentang terapeutik community konsep atau konsep dari misi ini itu kan garisan besarnya adalah metode pertolongan yang ada di lingkungan pendekatan kelompok seperti itu. Tentunya anggota dari kelompok yang kita bentuk itu adalah kelompok orang-orang yang punya masalah yang sama. Iya. Nah, apa namanya? Saya cuma pengen nanya Bang, kira-kira syarat atau ketentuan dari kelompok yang masuk ke dalam TC ini hanya orang yang punya masalah yang sama atau ada pertimbangan lain, misalkan persamaan gender, persamaan persamaan umur atau kurang lebih umurnya sebaya kayak gitu, itu tuh dipertimbangkan juga nggak? Atau emang pure cuma punya masalah yang sama jadi tidak mempertimbangkan tentang gender atau usia dari anggota kelompok itu? Oke. Kalau menurut saya tidak, ya. Jadi semua maksudnya yang sama itu sama memiliki masalah. Ya, bukan permasalahan yang sama itu berarti dia mantan edik aja gitu loh. Ya, mungkin dari teman-teman ingin membentuk suatu kelompok, ya, kelompok yang misalnya ada ya seperti narkotik anonimus, ya, itu satu kelompok itu. Ya. Tapi ada juga yang namanya alkohol anonimus, ya kan? Ada kelompoknya gitu loh. Terus ada lagi seperti kalau yang mencuri itu, kleptomania anonimus, ada gitu. Nah, kelompok umur ini disetarakan maksudnya begini. Pemahaman dari anak yang di bawah umur itu seperti apa? Jadi jangan terlalu patokan sama apa ya? Sama visinya, tapi pekerjaan sosialnya untuk merekrut pemahaman ini seperti apa? Mengambil intisarinya dengan pekerjaan sosial itu. Jadi jangan direpotkan dengan sesamanya itu berarti mantan saja, tapi bisa aja bukan mantan pacar ya, mantan gitu ya, maksudnya ya bisa yang lain, namun kelompoknya beda nama, begitu loh. Boleh menggunakan visi, boleh menggunakan pendekatannya, tapi dengan kelompok yang lain, nama yang lain. Kleptomania, ada yang gambler anonimus. Nah itu semua penjudi semua itu. Narkotik anonimus ya pengguna semua itu. Jadi kelompoknya yang berbeda itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau umur ini biasanya ya dari teman-teman yang menjadi pekerjaan sosial itu tahu apa fungsi anak itu levelnya di mana untuk pemahaman seperti ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kan. Tapi apabila nanti dirawat inap ya itu harus mau tidak mau akan menjadi masukan yang besar untuk pekerjaan sosial. Lanjut. Ada lagi? Enggak di shoot kan Bang ya? Enggak ya? Ada sih Pak. Iya. Yang nanya tadi. Iya, enggak kan? Di shoot juga. Loh, di shoot. Jadi sekarang masih? Iya, tapi tadi udah di stop dari yang setelah materi, di stop. Oh. Terus di yang tadi bertanya nggak usah. Oh, saya dihapus saja ya, Dihapus Pak. saja. Oke, kita lanjut teman-teman dengan materi visi, yaitu core structure yang ada di therapeutic community. Nah, kalau di TC itu ada yang namanya behavior management shaping. Behavior management shaping itu memangkas perilaku-perilaku yang negatif dan dirubah ke arah yang positif. Nah, yang ada di dalam behavior management shaping itu seperti filosofi, slogan, talking to, ada pull up, ada haircut, ada encounter group. Ini yang dulu ya, yang pernah saya dapat gitu ya, sesuai dengan pengalaman. Learning experience, acknowledge, morning meeting, house meeting, that week, band, use of hierarchy, general meeting, patch group, confrontation group,
dan sharing circle group. Ini semua maksudnya yang saya sampaikan ini adanya diletak di behavior management samping. Begitu, letaknya ada di behavior management samping. Ibaratnya itu 4 sehat 5 sempurna, 4 struktur dan 5 pilar. Nah, di pilar pertama di 4 struktur itu ada behavior management setting. Lanjut tuh. Yang kedua adalah emosional dan psychological. Nah, apa aja nih yang ada di dalam emosional dan psychological? Yaitu seperti individual counseling, seperti family counseling, static group. Static group itu mungkin satu konselor memegang beberapa klien. Nah, itu namanya static group. Psikodrama, shock terapi, group, extended, dan maraton. Nah, inilah yang ada di core structure, di 4 struktur untuk emosional dan psychological. Kita melihatnya di sini. Lihat kondisi emosional klien, secara psikologis klien itu tidak adanya di sini. Ya, nanti tinggal teman-teman melihat dari pekerjaan sosial seperti apa. Begitu. Ya, oke? Lanjut. Dan yang ketiga adalah intelektual spiritual. Di intelektual spiritual ini ada education formal seperti informal, formal. Kalau bagi yang rawat inap itu, kalau mereka yang sudah lama melakukan itu bisa sekolah, ya. Sekolah dari sana, dari dom, dari PWL, nanti pulangnya bukan ke rumah, tapi pulangnya ke dom. Terus seminar, mengikuti seminar, membaca buku, religious class dengan Pak Ustadz nanti, Pak Ustadz dengan religious class, belajar ngaji atau apa seperti apa gitu loh Pak Ustadz. Dan juga meditasi. Meditasi ini biasanya teman-teman dari pekerjaan sosial mendapatkan itu, meditasi seperti apa, kan ada ya meditasi ya. Nah, itu pekerjaan sosial bisa melengkapi ini seperti apa. Lanjut. Dan yang keempat adalah vocational dan survival skill. Vocational ini apa? Pre-vocational training. Seperti apa ya? Ya, kalau anak-anak yang direhab itu, yang dirawat inap itu ya, vocationalnya apa sih? Pada waktu direhab nggak ada kan? Tapi dia harus bisa itu yang namanya cuci baju sendiri, menyapu, mengepel, memasak. Bukan berarti kita memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi memberikan ya suatu vokasional yang lain, ya kan, untuk dia bertahan hidup. Yang dulu nggak pernah nyuci akhirnya bisa nyuci, ya kan? Yang dulunya tidak mereka malas-malas, ya tidur akhirnya mereka bekerja, gitu, ya. Terus ada tas, ada apa ya? Tas itu ada tugas lah, gitu ya, yang harus dia lakukan. Terus social learning environment, dari lingkungan sekitarnya dia harus belajar untuk kondisi sosial yang ada di rawat inap itu seperti apa. Semua all konsekuensi of the home, konsekuensinya itu ada di dalam rumah. Jadi memang benar-benar ini dari core structure itu teman-teman dari pekerjaan sosial bisa menggarap ini semua, bisa mengkolaborasi semua, bisa melaborate semua, apapun bentuknya dengan pandangan teman-teman selaku pekerja sosial. Oke, untuk sementara terima kasih materi saya.